Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Tapi ini bukan lagi soal lembaran ijazah sih, tapi soal kepercayaan. Otoritas mengakui, terus ada verifikasi faktual dalam administrasi yang dilakukan pada saat pencalonan beliau. Ijazah yang sama, mau cari perbedaannya di mana? Pertanyaannya, bukankah Barreskrim sudah menghentikan penyelidikan soal dugaan ijazah palsu Jokowi? Kalau penyelidikan kapanpun bisa dibuka tanpa proses hukum. Kalau SP3 itu harus melalui pra-peradilan. Kira-kira nih, siapa yang diuntungin dari semua kegaduhan ijazah ini? Isu ijazah palsu Jokowi belum juga berhenti. Dan minggu-minggu ini, soal dugaan ijazah palsu Jokowi kembali bikin heboh. KPU RI dan KPU DKI sudah kasih kopi dokumen ijazah Jokowi yang ada legalisirnya. Kabarnya pihak Bonatua Silalahi dan Roy Suryo CS akan lanjut lagi ke KPU Solo. Ini nggak habis-habis kasusnya. Tapi ini bukan lagi soal lembaran ijazah sih, tapi soal kepercayaan. Karena ketika publik lebih percaya sama tuduhan daripada data resmi negara, ini bisa jadi tanda kalau kita sedang hidup di era di mana narasi ya lebih kuat dari bukti. Kita cek now sama-sama. Oktober, KPU RI menyerahkan salinan fotokopi ijazah Joko Widodo yang sudah dilegalisir sama Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik. Langkah ini disebut sebagai bukti transparansi. Nah, 11 hari kemudian, KPU DKI juga melakukan hal yang sama, menyerahkan fotokopi ijazah saat Jokowi mendaftar sebagai calon gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Kelihatannya jelas, dokumen ditunjukkan dan legalisirnya ada. Lembaga resmi yang mengeluarkan juga ada. Habis dapat kopi ijazah, Roy Suryo semakin yakin dan bilang kalau 99,9% ijazah Jokowi palsu. Kenapa begitu yakin kalau ini palsu? Karena kopi ijazah Jokowi berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya. Kali ini adalah dipakai oleh Joko Widodo ketika mengikuti Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Ya. Jadi ini akan menjadi bukti sangat kuat bagi kami untuk meneruskan perjuangan kami, karena apa yang ada di berkas ini adalah sama atau identik dengan yang sudah kami teliti, dan kami berkesimpulan 99,9% ini adalah palsu. Ya gitu. Jadi artinya apa? Dari sisi dimensi, meskipun ini adalah fotokopi, tetapi fotokopi itu tidak merubah yang namanya jarak, struktur dan sebagainya. Dan di sini sangat kelihatan bagaimana huruf Z itu ada agak ke atas, dan di mana huruf A-nya itu keluar dari logo, mencotot keluar. Artinya apa? Ini berbeda dengan 3 ijazah pembanding lainnya, 1115 milik Fronojiwo, 1116 milik almarhum Hari Mulyono, ya, dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murtiningsih. 3 ijazah itu identik, sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis? Ketika 4 ijazah yang katanya sama-sama lulus pada tanggal 5 November 1985, itu ternyata yang 3 sama, yang 1 berbeda. Jadi kalau yang 1 berbeda, itu pasti cetakannya berbeda pada hari yang berbeda, jadi itu 99,9% palsu. Nah, saya sempat nih wawancara sama Ahmad Khosinuddin, pengacara Roy Suryo. Sekarang pihaknya sedang ngejar proses hukum di Barreskrim untuk ngebuka lagi penyelidikan lanjutan. Pertanyaannya, bukankah Barreskrim sudah menghentikan penyelidikan soal dugaan ijazah palsu Jokowi? Dan begini ya, ada perbedaan penghentian perkara melalui SP3 dengan penyelidikan. Kalau penyelidikan kapanpun bisa dibuka tanpa proses hukum. Kalau SP3 itu harus melalui pra-peradilan. Nah, fokus kami secara hukum adalah mengejar ya proses penyelidikan di Barreskrim agar dibuka kepada publik sehingga publik tahu dan sampai pada punya keyakinan yang sama dengan yang dimiliki oleh Barreskrim. Kan hari ini yang punya keyakinan bahwa itu identik hanya Barreskrim.
Kenapa publik tidak punya keyakinan yang sama dengan Barreskrim? Karena publik tidak mengetahui objek yang dikatakan identik itu apakah sama dengan yang diteliti oleh Roy Suryo gitu. Kalau Barreskrim itu identik, dia suka otentik dong ya. Nah itu pula ada tambahan lagi, identik dengan yang mana? Kalau yang menjadi pembanding itu identik tak otentik kan berarti sama saja identik tak otentik, sehingga tidak bisa didefinisikan sebagai asli. Sementara persoalan yang hari ini menjadi problem itu kan apakah ijazah itu asli atau palsu, bukan identik atau tak identik. Keributan ini udah lebih dari sekedar perdebatan ijazah. Ini soal kepercayaan publik yang makin retak. Banyak orang sekarang lebih gampang percaya sama potongan-potongan video di media sosial daripada bukti dari lembaga negara. Ini bukan sepenuhnya salah publik. Kenapa? Ya karena pemerintah terlalu sering lambat kasih penjelasan. Terlalu sering hemat bicara tentang hal-hal yang sebenarnya sederhana. Akhirnya, setiap ada keterlambatan, publik membacanya sebagai penyembunyian. Setiap ada klarifikasi, dibaca oleh publik sebagai alibi. Dan dari situ, narasi akhirnya menjadi lebih kuat dari sebuah bukti. Seolah setiap klarifikasi justru melahirkan kecurigaan baru. Itu bukan temuan baru, ya, bukan juga novum yang seperti mereka katakan. Terus kemudian di beberapa dialog juga saya sampaikan bahwa ini sudah dilegalisir oleh otoritas. Artinya bahwa otoritas mengakui. Terus ada verifikasi faktual, ada administrasi yang dilakukan pada saat pencalonan beliau. Ijazah yang sama, mau cari perbedaannya di mana? Mau carinya kemana? Ke KPUD. Sama bos. Yang kedua, segera dong Polda Metro. Udah, tingkatkan status itu. Lewati tahapan itu. Tapi menurut saya, ini sudah harus segera dinaikkan status menjadi tersangka. Gak habis-habis kan? Kedua pihak perang argumentasi. Sementara publik menelan beragam narasi soal ijazah yang bahkan menjurus perpecahan. Mau sampai kapan begini terus? Padahal kalau semuanya jelas, kalau dokumennya gampang ditunjukin, gak akan ada ruang buat curiga. Saya rasa hanya di Indonesia, ijazah seorang presiden itu dipermasalahkan. Dan ini sudah berjalan berbulan-bulan, bahkan setahun lebih. Saya sendiri tidak tahu agenda apa, drama apa yang tengah dipertontonkan di balik drama ijazah ini. Pasti di belakang itu ada agenda-agenda yang ada di balik cerita di permukaan. Padahal masalah ijazah itu kan hal yang sepele. Tunjukkan dengan bangga dan sukarela, silahkan diuji di lab sehingga selesai masalahnya. Tapi nyatanya itu tidak atau belum dilakukan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kalau masalah yang mestinya sepele saja membutuhkan waktu lama, bagaimana kita akan menuntut penyelesaian korupsi yang jumlahnya triliunan, melibatkan banyak aktor, institusi dengan modus money laundering, sekian banyak institusi dan orang di dalam maupun di luar negeri juga terlibat. Jadi mestinya penyelesaian berbagai penyimpangan hukum termasuk korupsi itu hendaknya dilakukan dengan segera. Saya setuju, Prof. Tapi itulah Indonesia. Hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan gampang justru dibuat susah. Nah, nih saya mau nunjukin soal ijazah. Apa yang harus disembunyikan? Cuman selembar kertas, saya simpan semua lengkap. Ijazah TK ada. Tunjukin aja, nggak masalah. Nih, ijazah SD, saya masih simpen rapi. Ijazah SMP, SD ada, lengkap. Nih, kemudian ijazah SMP, saya ada. Hanya selembar kertas yang sebenarnya mudah untuk ditunjukkan. Ijazah SMA, masih simpen, semuanya lengkap. Dan lagi-lagi bukan sebuah lembar yang sakral yang harus disembunyikan. Ijazah kuliah masih saya simpan di Universitas Erlangga, dan ini ijazah kuliah di Trisakti. Semuanya lengkap. Cuma 5 lembar kertas. Bukti kalau seseorang pernah sekolah, pernah belajar, pernah berproses. Nggak ada yang aneh. Nggak ada yang perlu dirahasiakan. Tapi jadi ribet kalau udah nyangkut pejabat.
selembar kertas bisa bikin heboh satu negara. Kira-kira nih, siapa yang diuntungin dari semua kegaduhan ijazah ini? Sampai-sampai rakyat lupa kalau ada yang pernah menjanjikan 19 juta lapangan kerja waktu kampanye kemarin. Demikian Cek No kali ini, saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka. Makasih banget ya sudah menyimak Cek Now. Kamu pengen kita bahas apa lagi? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share supaya nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di YouTube Official iNews. Saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.